Seorang pria di Penjaringan Jakarta Utara terekam CCTV saat membakar rumah tetangganya sendiri. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, pencuri mengganjal seluruh kamar penghuni agar pemilik rumah tidak bisa keluar dan meminta tolong. Tuh buka topi nggak? Jatuh, ceras. Kamera pengawas CCTV merekam aksi pria berinisial DY, 60 tahun, yang nekat membakar rumah tetangganya sendiri di Jalan Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis dini hari. Pelaku sempat terkena api dan terjatuh saat berusaha melarikan diri. Jatuh, ceras. Beruntung anak korban yang mengetahui rumahnya dibakar berteriak meminta pertolongan orang tua serta warga sekitar sehingga api akhirnya cepat dipadamkan. Korban menuturkan pelaku selama ini memang kerap cekcok dengan keluarganya. Sementara polisi yang melakukan pengejaran menangkap pelaku pada Jumat malam. Karena cuma itu doang sama yang kamar di dalam itu terus kena semua. Ya masalah pribadi doang, kecil sih malah salahnya. Berarti pelakunya tahu Bu ya yang bakar? Ya tahu. Warga sini juga? Ya masih warga sini ya Mas Tono ya. Ada ya. Laporin bukan ibu yang laporin, yang punya rumah. Ada kesalahpahaman dan ketidaksukaan pelaku terhadap korban SAB yang punya rumah. Niat banget yang Bogor. Setiap kamar diganjil biar kalau ada orang nggak bisa keluar. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Desa Cihoe, Kecamatan Ciseeng, sebuah rumah dibobol pencuri pada Sabtu dini hari. Uniknya dalam video milik pemilik rumah, pelaku sengaja mengganjal seluruh pintu kamar agar pemilik rumah tidak bisa keluar dan berteriak meminta tolong. Biar kalau ada orang nggak bisa keluar. Pemilik rumah mengaku saat bangun tidur, dirinya dan sang istri kaget pintu kamarnya tidak bisa dibuka hingga terjebak. Pemilik rumah akhirnya bisa keluar setelah ditolong warga. Akibat aksi pencurian ini, korban kehilangan tas kerja dan dompet berisi uang tunai lebih dari 5 juta rupiah dan 1 unit sepeda motor. Pagi setelah saya bangun jam 6. Langsung teriak minta tolong? Saya panik kan. Saya juga nggak bisa keluar tadi tuh dikunci, karena kan dikunci dari luar. Akhirnya saya mau nggak mau dobrak pintu utama. Saat ini korban telah melaporkan kasus pencurian yang dialaminya ke Kepolisian Sektor Parung. Tim Liputan CNN Indonesia. Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap manajer artis Bunga Citra Lestari berinisial MID terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis psikotropika. MID ditangkap di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan dinyatakan positif narkoba. Positif konsumsi narkoba, manajer artis Bunga Citra Lestari ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Menurut keterangan polisi Jumat malam, hasil pemeriksaan urin menyatakan MID positif menggunakan obat-obatan jenis benzo. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyatakan, tersangka MID ditangkap di kediamannya di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu malam. MID ditangkap bersama rekannya berinisial R. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 7 butir obat-obatan jenis alprazolam. Kedua pelaku masih diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sementara saat penangkapan, polisi menyebut Bunga Citra Lestari tidak sedang bersama manajernya itu. Saya benarkan ya, manajer seorang artis ibu kota atas nama sang artisnya Bunga Citra Lestari, manajernya yang ditangkap terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Saat ini sudah ditahan di Polres Metro Jakarta Barat dan penyidik masih mengembangkan kasus ini. Apakah ada pihak lain yang terlibat? Dikutip dari detik.com, pada sebuah wawancara tahun 2016, artis Bunga Citra Lestari menuturkan sosok manajernya yang kini menjadi tersangka. Selain karena hubungan sahabat, BCL menjadikan tersangka MID manajer karena latar belakang pendidikannya sebagai seorang sarjana hukum, lulusan universitas negeri terkemuka di Indonesia. Sementara tersangka mengaku mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang sejak 2021. Obat penenang itu dibeli tanpa resep. Atas perbuatannya, tersangka kini terancam 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.